Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad arsalna Musa bi ayatina wa sultanin mubin ila fir'auna wa hamana wa qarun faqalu sahirun kadzdzab. Dan sungguh kami telah utus Musa dengan tanda-tanda kebesaran kami dan bukti yang nyata kepada Fir'aun dan juga Haman perdana menterinya serta Qarun, dan mereka mengatakan bahwa Musa adalah penyihir lagi pendusta. Di sini Allah sebutkan kata Qarun. Kemudian dalam surah Al-Ankabut, wa Qaruna wa Fir'auna wa Haman walaqad ja'ahum Musa bil bayyinati fastakbaru fil ardi. Qarun, Fir'aun dan Haman, dan sungguh telah datang kepada mereka Musa dengan bukti-bukti yang nyata, mereka pun kemudian berlaku sombong di permukaan bumi. Dalam surah Al-Ankabut disebut kata Qarun. Tapi yang paling lengkap yang ingin kita kisahkan dalam Al-Quran ini Suratul Qasas, dari ayat 76 sampai 82. Di sini cukup lengkap kisah siapa Qarun itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya mengkisahkan tentang Qarun ini, kita tahu bahwa Qarun ini hidup di zaman Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Dan Al-Quran paling banyak menceritakan kisah-kisah para nabi ini adalah Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Nabi terbanyak yang dikisahkan dalam Al-Quran, sampai-sampai Nabi Musa alaihi salatu wassalam disebut 131 kali di 33 surat dalam Al-Quran. Nabi Musa alaihi salatu wassalam sampai disebut 131 kali di 33 dalam surat di dalam Al-Quran. Ada surah Al-Baqarah, ada Al-A'raf, Yunus, Taha, Asy-Syu'ara, Namal, Qasas, dan surat-surat yang lainnya di 33 surat, menunjukkan lengkapnya kisah Musa alaihi salatu wassalam. Dan Nabi Musa alaihi salatu wassalam salah satu rasul pilihan. Makanya Allah mengatakan dalam surah Al-A'raf 144, qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami. Wahai Musa, inni istafaituka, aku telah memilihmu dengan risalahku dan dengan kalamku. Dari sini kita tahu bahwa Musa adalah Kalimur Rahman, Nabi yang banyak berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi SAW pernah mengatakan, la tufaddiluni ala Musa, jangan kalian lebihkan aku dibandingkan Musa. Fa innan nasa yas'aquna yaumal qiyamah fa akunu awwal man yafiq fa ajidu Musa batishan biqaimatil arsy fala adri asaiqa fa afaq qabli. Kata Nabi SAW, jangan lebihkan aku dibandingkan Musa, karena nanti pada hari kiamat manusia semuanya akan mati dalam tiupan sangkakala yang kedua,
Kemudian orang yang pertama kali siuman adalah aku. Masalahnya ketika aku siuman, aku melihat Musa alaihi salatu wassalam sedang bersandar di tiang arasy, sehingga aku tidak tahu apakah aku lebih dahulu siuman ataukah Musa. Intinya bahwa Nabi Musa alaihi salatu wassalam memiliki keutamaan. Lah di zaman Nabi Musa inilah kisah Qarun dimulai. Di zaman Nabi Musa inilah kisah Qarun dimulai. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Qasas, "Inna Qaruna kana min qaumi Musa." Sesungguhnya Qarun itu salah satu dari kaumnya Nabi Musa. Kalimat min maksudnya adalah bahwa Qarun itu bukan orang lain, tapi masih dari kaumnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dari sini terjadi silang pendapat tentang siapa Qarun dan juga nasabnya. Saya akan sebutkan beberapa perselisihan para ulama. Ada yang mengatakan bahwa Qarun adalah ibnu ammi Musa, anak dari pamannya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kalau anak paman berarti dengan Nabi Musa jatuhnya sepupu. Dan ini pendapat Ibrahim An-Nakhai. Ada juga yang mengatakan bahwa Nabi Musa bahwa Qarun dia adalah ibnu khalah, maksudnya anak bibi, anak paman tapi dari jalur ibu, dari Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ada juga yang mengatakan bahwa Qarun adalah pamannya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, sebagaimana yang disangkakan Muhammad ibn Ishaq bahwa Qarun itu pamannya Nabi Musa. Dan ada yang mengatakan bahwa Qarun adalah satu di antara kerabat-kerabat Nabi Musa. Dan ada juga yang mengatakan bahwa Qarun orang lain tetapi dia bagian daripada kaumnya Nabi Musa. Tetapi pendapat yang masyhur, sebagaimana yang dikatakan Qatadah ibn Di'amah, seorang ulama dunia, mengatakan mufassirin, bahwa yang rajih, yang kuat, Qarun itu adalah ibnu ammi Musa. Dia adalah anak dari pamannya Nabi Musa, dan dulu dia memiliki gelar Al-Munawwir. Jadi Qarun itu punya gelar Al-Munawwir. Kenapa disebut Munawwir, orang yang bercahaya? Karena Qarun itu termasuk ahli ibadah dan memiliki suara indah ketika tarannum Taurat. Jadi kalau seandainya dia membaca kitab Taurat kemudian melanggamkan Taurat, maka Qarun itu memiliki suara yang paling indah saat itu. Jadi kalau dia baca Taurat, orang suka dengan Qarun itu. Selain ahli ibadah, suka baca Taurat dan indah suaranya, sehingga orang mencintai Qarun dan memuja-muja Qarun karena ahli ibadahnya dan kepakarannya terhadap Taurat. Lihat bagaimana Qarun ini dulu bukan orang jahat, orang baik. Bahkan dia dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam bahu membahu untuk mengajak manusia ke dalam kebaikan. Qarun itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala takdirkan belakangan Qarun terfitnah dengan harta. Kemudian semakin jauh dari Taurat, semakin jauh dari Taurat, semakin jauh dari ajaran Musa alaihi salatu wassalam. Akhirnya Qarun menjadi musuh Allah